mengkaji tentang husnudzon, baik sangka. Ternyata tidak semua husnudzon itu justru malah membawa berkah, karomah, maunah ataupun salamah, tetapi bisa sebaliknya. Ketika kita semua melihat pengakuan yang sejujurnya dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi kemarin itu, kami bangga dengan jempol 2 kepada beliaunya, tetapi ternyata tidak ada bedanya dengan lainnya. Kemungkinan ada tekanan-tekanan dari pihak RA ataupun dari kawan-kawan beliau lainnya, sehingga beliau berani menantang mubahalah terbuka, sumpah, bahkan sampai sumpah li'an juga diarahkan kepada Raden Haji Omar. Secara umum ya untuk kita semua yang kontra dengan mereka, sampai berani mati sekalipun menyampaikan bahwa nasabnya Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu adalah sah menurut leluhurnya. Berani mati sampai segitunya. Nah ini yang namanya, menurut bahasa kunonya itu begitu. Ada ol-olahnya, huruf dal qadhu jadi begitu. Jadi keras hatinya. Wa iya rausabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Nah, bagaimana cara menyadarkannya? Kita serahkan kepada Allah Ta'ala dengan tetap terus berusaha. Karena memang tidak semua manusia itu sama seperti pemikiran kita. Ya ada yang setuju dengan statementnya Habib Agus, ada yang tidak menyetujuinya. Intinya ini kesalahan saya dan mungkin juga kesalahan para pemirsa semua. Saya mengaku salah, ternyata husnudzon itu salah. Tidak semuanya benar ternyata. Ya, inilah kesalahan saya yang bodoh ini. Memang manusia itu berasal dari bahasa ajam manu ditambahi siyah atau sia. Bahasa Arabnya pas gadok, man itu orang, men itu wong atau orang, seseorang, manusia yang diberi karakter lupa, man manusia, menungso, menus kagian dosa seperti saya. Dan ternyata lupa atau kecerobohan saya ini memang saya akui salah ternyata. Kenyataannya sebenarnya harus tidak seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Terlalu berlebihan dalam husnudzon tanpa waspada itu jelas tidak dibenarkan ada. Kalau husnudzon tapi didasari dengan kewaspadaan, insya Allah enggak apa. Tapi kita tetap belajar terus dari kegagalan ya, kehusnudzonan kita selama ini terhadap beliau khususnya dan umumnya terhadap seluruh marga Ba'alawi yang ada di seluruh dunia. Jangan sampai kita jatuh berkali-kali dalam lubang yang sama. Tidak hanya 2, 3, 4 dan seterusnya kali saja, tapi terus sampai selama-lamanya. Karena apa? Sudah jelas ayatnya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di depan mata kita. Tetapi kita kadang-kadang lengah dalam menyikapinya. Kembali kepada kelalaian, kelemahan saya, kecerobohan saya yang terlalu husnudzon kepada beliau. Karena memang manusia itu jika tidak dikasih oleh Allah salah dan lupa, maka manusia itu akan berat dalam menampai hidupnya. Lupa itu adalah anugerah Allah Ta'ala bagi kita umat manusia. Man, wong, orang, seseorang manusia yang dikasih oleh Allah sifat pelupa. Oleh sebab itu setiap Jumat bagi kaum laki-laki yang akil balik yang mungkin ya, maka wajib untuk mengikuti khutbah Jumat supaya tidak lupa akan wasiat takwa. Begitu juga watawasau bil haq yang sering kita sampaikan dalam setiap pertemuan, itu juga bagian daripada mengingatkan kita bersama, termasuk ya diri saya juga. Seandainya kita tidak dikasih oleh Allah sifat lupa, maka hidup ini akan merana selamanya. Yang sering ya
kami sesalkan lupa kita itu berhubungan dengan sejarah bangsa. Harusnya kita jangan jadi orang yang pelupa atau sengaja lupa. Kalau lupa dengan sendirinya, tetap kita secepatnya untuk mengingatnya. Di antara kehusnuzonannya warga Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan sana, dulu tahun 1850-an, 1856 sampai 59, setelah usai Perang Jawa, Belanda menguasai seluruh tanah yang ada di Nusantara, di antaranya adalah Banjarmasin, Kesultanan Banjar. Kalau sekarang ya Kalimantan Selatan, dulu Kalimantan Tenggara dulu. Ada kesalahan, tetapi ya mungkin dengan unsur ketidaksengajaan dari rakyat Banjar. Salam untuk rakyat Banjarmasin, Banjar Baru, Kalimantan Selatan dan sekitarnya, Martapura, Subamban, ya, terus Tanah Bumbu, Batu Licin dan sekitarnya. Dulu nenek moyang panjenengan tahun 1850-an itu husnudzon kepada Belanda. Datang ke tanah panjenengan dengan husnudzon berlebihan, akhirnya disalahgunakan sehingga semua yang ada di sana dikuasai oleh mereka. Bekerja sama dengan Habib Alawi. Peperangan pemberontakan dari orang-orang Banjar, diantaranya ya Kesultanan Banjar, Pangeran Hidayatullah II, didukung Pangeran Antasari, didukung oleh seorang kiai yang sangat-sangat sakti mandraguna, yang sangat-sangat bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Kiai Demang Lehman. Nama kecilnya Idris. Pejuang yang ingin memerdekakan tanah leluhurnya dari campur tangan kekuasaan Belanda yang merampas kekayaan alamnya, bahkan membunuh, memperkosa, mempersekusi rakyat Kesultanan Banjar sana. Apa yang terjadi ketika umat Islam berhusnudzon berlebihan kepada para Habib Alawi? Ternyata Habib Alawi berkhianat. Habib Alawi lebih memihak kepada Belanda dalam memadamkan pemberontakan rakyat Banjar. Ada pengumuman barang siapa bisa menangkap Kiai Demang Lehman dan bisa menangkap Sultan Hidayatullah II akan diberi hadiah kepala Sultan Hidayat 10.000 gulden, kepala Kiai Demang Lehman 2.000 gulden. Banyak yang tertarik memihak Belanda dalam rangka mendapatkan harta yang sebegitu banyaknya. Tapi orang-orang asli Banjar tetap setia dengan perjuangan para pahlawannya. Di antaranya Pangeran Antasari, Sultan Hidayatullah II, dan yang paling penting adalah Kiai Demang Lehman. Akhirnya terus perang berkecamuk di mana-mana di seluruh tanah Kalimantan Selatan. Sampai-sampai dijebak oleh seorang yang bernama Pambarani. Pambarani ini menghubungi Habib Alawi yang bernama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Lalu Habib Hamid Al-Aidrus membawa kawan-kawannya karena Kiai Demang Lehman sudah terjebak di dalam rumahnya Pambarani, tinggal makan, tinggal menangkap saja. Malam hari Pambarani ini berkapiten Arab, ya, atau ceneng kapiten Arab, telik sandi, tapi berniat baik menolong Kiai Demang Lehman untuk diselamatkan di rumahnya. Masuk ke dalam rumahnya Pambarani, dilucuti semua senjatanya. Ada senjata sakti dari Sumbawa dan milik leluhurnya dulu. Dilucuti semua karena nggak menyangka akan terjadi pengkhianatan. Akhirnya menjelang sholat subuh dan setelah sholat subuh dikeroyok sama Habib Hamid Al-Aidrus bin Habib Ali Al-Aidrus Bamban. Ditangkap, nggak bisa berbuat apa, senjatanya terlepas, nggak ada persiapan. Lalu dipenjara. Lalu tahun 1864 tanggal 27 Februari digantung di alun-alun Martapura oleh Belanda. Tidak cukup digantung sampai mati saja, tetapi kepalanya dipenggal, dibawa ke Leiden Belanda sana. Ini pengkhianatan Habib Alawi yang ada di Kalimantan Selatan. Ayo diingat bersama sebagai bahan pelajaran. Tidak hanya di Kesultanan Banjar saja, tapi di Banten, di mana-mana husnudzon yang berlebihan terhadap mereka itu sia-sia.
mohon maaf, sia-sia. Sama dengan ketika genetikanya singa kita kasih rumput, tidak akan mau, dia akan mencari daging. Karena memang karnivora, bukan herbivora. Inilah pentingnya kita untuk waspada, dan waspada. Ambillah pelajaran, khususnya wahai warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ingat, leluhur panjenengan dulu, Kesultanan Banjar dipecah belah. Sehingga akhirnya Pambarani yang menunjukkan dan memasukkan Kiai Demang Lehman ke dalam rumahnya sehingga bisa ditangkap, itu dikasih hadiah uang 2.000 gulden dari Belanda. Sedangkan Habib Hamid Al-Aidrus dikasih kekuasaan menjadi pangeran Kesultanan kecil di daerah Batu Licin. Kalau sekarang kecamatan, ikut Kabupaten Tanah Bumbu yang kaya raya dengan tambangnya sekarang. Sampai sekarang masih ada keturunannya. Batu Licin, Habib Umar bin Habib itu kalau ke Kalimantan Selatan, cucunya ya di sana. Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Kalau ke timur sedikit nyabrang itu Pulau Laut. Dikasih kekuasaan sampai turun-temurun, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang menjadi jujukan kaum Alawi dari berbagai macam marga yang ada. Ini yang harus kita waspadai bersama. Bahwa ternyata kalau kita husnudzon berlebihan itu salah ternyata. Buktinya ketika kita husnudzon terhadap Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ternyata beliau malah menantang, ya, balik dengan Haji Roma Irama, bahkan kita semua. Katanya, berarti kalau menuduh asap putus sama dengan menuduh zina. Kalau menuduh zina, berarti harus menghadirkan 4 orang saksi. Katanya ada Al-Quran, ada ayatnya. Ya benar, ayat 4 surat An-Nur itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya, tidak merubah ayat, tetapi dalam memaknai secara keseluruhan itu cukup dengan CCTV. Kalau tidak ada CCTV, tidak masalah menghadirkan 4 orang saksi. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan. Menuduh orang berzina itu harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Itu dulu. Nah sekarang sudah ada CCTV. Jadi ilmu fikih yang bersumber dari Quran dan hadis sekalipun itu bisa dinamis, tidak statis. Inilah kemampuan umat Islam yang kurang kritis, sehingga selalu statis dalam memahami dinamika ilmu fikih yang ada, menyesuaikan keadaan kaul kodim dan jatim. Sekarang itu ada CCTV, nggak perlu 4 orang saksi, bisa lebih dari 4 orang saksi. CCTV kan jelas tanggalnya, jamnya, lokasinya itu nggak bisa dipungkiri lagi. Itu loh, Mas Agus. Mas Agus, di kelemahan kita umat Islam itu kebanyakan kitab-kitab pustaka, kitab-kitab jual, blog gitu. Tapi yang sesuai dengan fakta itu hanya berapa. Kelemahan kita itu di situ, lalu kita sering berdebat dengan hal-hal yang tidak berguna itu. Ini yang sangat-sangat kita sesatkan, sehingga umat Islam di Indonesia ini masih sulit mengejar ketertinggalannya. Karena hanya berkutat pada teori saja, prakteknya minim dari kenyataan. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kembali kepada husnudzon. Jadi menantang bahala. Guru-guru kami menyarankan gak usah diladeni itu. Itu orang stres atau mungkin dapat tekanan dari kawan-kawannya, karena memang Habib Agus ini mendapat surat isbat dari RK yang mungkin diintimidasi sama RK juga bisa. Gak murni keluar dari hati nuraninya itu juga bisa. Ini ya nggak husnudzon, ini hanya wacana saja, kemungkinan seperti itu, gak sesuai dengan waktu awalnya. Nah, bagaimana jika hasil tes DNA Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini J, seandainya keluar J1, J2, habis kita semua, akan dihantam dengan bukti hasil tes DNA-nya itu. Berbahaya. Diwali ya, mafhum mukhalafahnya, seandainya enggak G, M21, G, M201, J1 atau J2, habis kita. Akan diserang balik sebagai senjata untuk membunuh kita, argumentasi kita. Nah inilah pentingnya kita untuk waspada dan waspada. Ingat kasus yang ada di Kesultanan Banjar sana, Kesultanan Banten sana. Tidak hanya di situ, di mana-mana. Di mana-mana. Intinya tetap kita doakan beliaunya. Ya ada sisi manfaatnya sih bagi kita semua. Ternyata dengan adanya kasus itu kita bisa tambah waspada dan terus belajar bersama.
dalam menganalisa, membaca ayat-ayat Tuhan kita yang tercipta di dalam diri tubuh mereka. Nunggu lagi nanti silakan. Warga siap tes DNA. Hal atas tes DNA. Yang luar negeri sudah hasilnya kok. Luar negeri sudah. Dalam negeri ayo berbondong-bondong bersama tes DNA. Kalau sudah jelas hasilnya G terus mau menolaknya, ya berarti sama seperti ayat 146 surat Al-A'raf yang kami kaji bersama dengan panjenengan pada sesi yang lalu. Nah, inilah yang namanya keangkuhan. Keangkuhan. Kalau menurut saya saatnya, saya ini dites DNA, hasil saya G, alhamdulillah. Saya akan terima. Saya bukan durian Nabi, bukan cucu, bukan fitrah Nabi, bukan ahlul bait Nabi. Gak apa-apa, yang penting ayo bersama-sama kita berlomba-lomba dalam hal takwa. Gak ada bedanya. Alhamdulillah saya diakui menjadi warga negara Indonesia yang sama di mata berapa persentasenya ke Arab ya. Kalau G mau jadi Arab itu sulitnya bukan main, langka, nggak akan bisa itu, nggak akan bisa. Nggak mungkin anaknya kucing jadi singa itu nggak akan mungkin, nggak akan mungkin. Genetikanya berbeda, jalurnya itu loh berbeda.